Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, akhirnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tak kuat lagi untuk menahan kekesalannya atau kemarahan politiknya terhadap tindak tanduk keluarga Pak Jokowi, terutama pasca dicawapreskannya Gibran oleh Pak Prabowo dan koalisi Indonesia Maju yang sudah barang tentu itu didorong, direstui ya dan didukung oleh Pak Jokowi. Beberapa media massa juga melaporkan bagaimana istana berusaha memuluskan jalan Gibran sebagai cawapres ini. Dan kecurigaan semakin menguat ketika Mahkamah Konstitusi juga ya melapangkan jalan Gibran dengan merubah dan membolehkan meskipun usianya belum 40 tahun tapi punya pengalaman kepala daerah hasil pilkada atau pemilu itu bisa dicalonkan. Nah, mungkin kalkulasi dari Jokowi dan sekitarnya ini tidak akan menyangka bahwa protes dan kemarahan masyarakat itu sedemikian negatifnya terhadap putusan ini dan dicawapreskannya Gibran. Meskipun berusaha opini negatif terhadap Gibran itu dilawan dengan bahwa ini kesempatan untuk anak muda maju ya, tapi anak mudanya kata masyarakat kalau anak mudanya bukan anaknya presiden ya kan tetap sulit maju gitu. Jadi pasal itu hanya diberlakukan satu-satunya untuk Gibran saat ini gitu. Jadi kemudian beredar video bagaimana Pak Jokowi itu merasa direndahkan oleh Bu Megawati. Tapi lagi-lagi ini juga tidak bisa menjadi arus besar. Tetap arus besarnya itu adalah reaksi negatif yang semuanya tidak menyangka bahwa Pak Jokowi itu akan senekat itu gitu. Nah, terutama PDIP. PDIP adalah benteng ya, benteng tangguh yang selama 10 tahun ini mengawal Jokowi. Semua kekuatan politik sangat memperhitungkan langkah PDI Perjuangan ketika ada berbagai serangan terhadap Jokowi atau kebijakan Pak Jokowi. Ketika PDIP-nya tangguh itu tidak bisa diotak-atik, dan kemudian ketangguhan PDIP ini ya teruji selama hampir 10 tahun ini yang bisa menghalau semua serangan kepada Pak Jokowi di parlemen. Jadi PDIP mampu menggalang bersama dengan koalisi pemerintah itu mengamankan semua kepentingan pemerintahan Jokowi, termasuk undang-undang IKN yang mulus. Kemudian revisi undang-undang KPK juga berjalan mulus. Jadi di parlemen itu Pak Jokowi aman karena ada PDIP dan koalisi pemerintah. Hanya menyisakan dua partai yang oposisi yaitu Demokrat dan PKS kan. Nah, jadi wajar apabila kemarahan dan kekesalan secara politik yang dilakukan oleh PDIP pasca diputuskannya Gibran sebagai cawapres oleh Pak Prabowo, itu PDIP mencoba menahan diri itu ya, bahwa mereka menjawab fokus pemenangan Ganjar Mahfud, tidak terlalu berharap dukungan Pak Jokowi. Tapi lama-lama masyarakat melihat apabila PDIP juga melihat seperti itu sikapnya, sementara masyarakat reaksinya negatif sendiri, ya akhirnya masyarakat beranggapan kalau PDIP-nya soft ya dia dianggap bermain dua kaki gitu. Artinya mendukung juga pencalonan Gibran sebagai cawapres, artinya main di Ganjar juga main di Prabowo dengan adanya kader PDIP di koalisi Indonesia Maju itu. Nah, akhirnya ibarat bisul ya kan, itu akhirnya PDIP pecah juga pertama kali, walaupun Mas Hasto Sekjen itu berusaha untuk menahan kader-kader PDIP untuk tidak bersuara keras.
dengan menyebarkan edaran dan instruksi bahwa tidak boleh mengomentari soal Gibran dan hanya komentar untuk fokus pemenangan Ganjar dan Mahfud gitu. Tapi sepertinya kalau PDIP juga bersikap soft, terlalu soft, itu tadi pertama dia dianggap main dua kaki, yang kedua dianggap tidak punya daya juang, martabat dan keberanian untuk melawan perilaku dan tindak tanduk keluarga Jokowi ini. Nah, akhirnya pertama kali yang meledak kalau tidak salah itu adalah Adian Napitupulu ya. Kata Adian ya, awal mula kerenggangan hubungan Jokowi dan Megawati itu ketika Jokowi minta 3 periode itu ya, dan itu diperkuat juga oleh Hasto, walaupun kata Mbak Puan mencoba menurunkan tensi ya, tidak ada permintaan Jokowi kepada Ibu Megawati. Tapi secara politik orang tahu bahwa hulu balangnya atau para menteri Pak Jokowi itu berusaha melobi hampir semua kekuatan politik untuk mendukung perubahan konstitusi, penundaan pemilu atau 3 periode itu. Nah, beruntungnya Bu Megawati itu bersikap seperti negarawan gitu. Negarawan itu dalam konteks apabila ketika permintaan penundaan atau permintaan 3 periode itu diperbolehkan oleh PDIP, maka kita masyarakat meyakini ketika PDIP bersikap mendukung kemauan Jokowi tersebut atau kemauan menteri-menterinya Jokowi tersebut, maka selesai di parlemen. Karena yang lain pasti akan nunut tuh, akan ikut. Nah, beruntungnya Pak Bu Megawati itu melarang keras PDIP untuk menyetujui penundaan pemilu maupun 3 periode itu. Nah, kata Adian awal mula kerenggangan itu ya ini gitu. Nah, terkait dengan 3 periode itu halnya orang menghubungkan bahwa Gibran ini sebagai cawapres adalah agenda Jokowi 3 periode dalam bentuk yang lain gitu. Nah, jadi orang membacanya tuh seperti itu ya. Kenapa? Ya karena Gibran ya anaknya dan bisa langsung diintervensi kepada anaknya untuk berbagai kebijakan apabila diharapkan Gibran berhasil menjadi cawapres dan kemudian secara resmi menjadi wapres gitu. Jadi pasti faktor Jokowi menjadi sangat penting tuh dalam pemerintahan ketika atau apabila ya Gibran jadi wapres beneran terpilih bersama Pak Prabowo. Nah, kebarahan PDIP juga ini menunjukkan bahwa benteng ketangguhan pengawalan Jokowi ini ya udah mulai runtuh ketika PDIP bersuara keras, dan tidak hanya Adian, kemudian disusul oleh Ahmad Basarah. Ahmad Basarah malah lebih keras lagi bahwa ini sikap Gibran dan seperti itu adalah pembangkangan. Jadi disobedience itu, pembangkangan terhadap aturan partai gitu. Itu jadi lebih keras lagi tuh Ahmad Basarah. Jadi dia tidak pakai bahasa halus tadi, itu dianggap pembangkangan secara konstitusi itu. Kemudian Pak Komarudin Watubun ya, Ketua Dewan Kehormatan PDIP juga langsung mengatakan bahwa secara de facto ya keanggotaan Gibran Rakabuming Raka anak Pak Jokowi di PDIP itu berakhir ketika ia bersedia menerima pinangan Prabowo dan dorongan ayahnya menjadi cawapres gitu. Jadi dianggap bukan lagi anggota PDIP secara de facto gitu, karena sudah tidak lagi mengikuti aturan partai. Dan kemudian itu diperkuat dengan pernyataan FX Rudiatmo, Ketua DPC PDIP Surakarta atau Solo. Ya, ia berharap dan meminta Gibran untuk mengembalikan kartu tanda anggotanya kepada DPC, sebagaimana dulu ia soan untuk meminta izin menjadi wali kota dan minta dukungan PDIP, dan ayahnya
Pak Jokowi juga meminta dukungan Bu Megawati dan PDIP agar Gibran diperbolehkan menjadi calon wali kota ketika itu, maka FX Rudi meminta Gibran datang ke DPC untuk mengantarkan kartu tanda anggota tersebut atau mengembalikan. Jadi kemudian Arya Bima, ya. Jadi Arya Bima juga mengatakan bahwa perasaan terluka dan sedihnya dan menganggap ada toxic relationship. Jadi ada pihak yang membuat relasi di sekitar Jokowi itu menjadi racun yang mematikan Pak Jokowi lah, mematikan secara politik gitu. Karena akhirnya membuat renggang hubungan Jokowi dengan PDIP dan Bu Megawati gitu. Ya, tapi ini sebenarnya tidak bisa menyalahkan kepada orang di sekitarnya. Kalau orang di sekitarnya mempengaruhi seperti apapun, kalau Pak Jokowinya kebal ya kan tidak berpengaruh apa-apa. Nah, jadi konsekuensi ya atas putusan Gibran menjadi cawapres, ya dorongan dari Pak Jokowi ternyata ini akan berlangsung secara maraton. Ya, reaksi-reaksi negatif, sentimen negatif itu juga akan memberikan konsekuensi yang panjang terhadap relasi. Tidak hanya relasi antara PDIP dan keluarga Jokowi, tetapi juga antara Jokowi dengan ya partai-partai di parlemen. Ya, di parlemen. Nah, ini ujian untuk mengukur ya keanehan putusan MK itu sekarang sudah bergulir di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Jim Lee. Gitu, hampir semua guru besar mengatakan bahwa putusan itu bermasalah. Hampir semua guru besar. Ya pada awalnya itu ya orang seperti Yusril juga menganggap itu problematik. Orang seperti Mahfud, jadi bagawan-bagawan hukum tata negara itu menganggap ini bermasalah. Kemudian Ferry Amsari dari Universitas Andalas juga sama, menganggap ini bisa. Jadi hampir semuanya itu menganggap putusan tersebut ya problematik tuh. Dan ini akan diuji di Mahkamah Kehormatan apakah memang terjadi pelanggaran etik. Ya semua masyarakat menganggap itu ada konflik of interest antara Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Pak Jokowi sebagai presiden, ya, kemudian Gibran sebagai keponakannya. Ya, itu udah konflik of interest gitu. Kemudian pemohonnya juga ternyata pengagum Gibran gitu. Jadi semua itu sudah gimana ya? Sudah mencolok mata lah kenyataan-kenyataan itu, dan masyarakat sekarang itu yang melihatnya dengan amat sangat telanjang. Jadi apabila kemudian MK itu Majelis Kehormatan ini memutuskan terjadi pelanggaran etik, ya besar kemungkinan ya harus diganti itu Gibran sebagai cawapres itu. Kalau enggak, kalau Pak Jokowi dan Gibrannya itu serta Pak Prabowo tetap nekat melanjutkan, ya medan peperangannya itu nanti berpindah, ya. Katakanlah Majelis Kehormatan itu memutuskan tidak terjadi pelanggaran etik atau setidaknya putusannya itu masih membolehkan, maka medan peperangan akan beralih ke parlemen ketika KPU meminta konsultasi dengan DPR dan pemerintah untuk merubah aturan batas usia itu. Dan ini akan terus. Jadi karena kenekadan Pak Jokowi, kenekadan Gibran, kenekadan Pak Prabowo itu memiliki dampak yang amat sangat luas terhadap kenegaraan kita gitu. Itu yang tidak diperhitungkan oleh Pak Jokowi dan Gibran dan Prabowo. Ya, mungkin sudah dihitung, tetapi karena memandang indah dan optimis bahwa putusan ini akan bagus dan Gibran akan meraih pemilih milenial dan lain sebagainya dengan berbagai argumen, dan meyakini bahwa pasangan Gibran dan Prabowo ini bisa menang, maka terjadilah kenekatan. Jadi tidak mungkin kalau tidak dihitung. Tetapi kalau dihitungnya ternyata
eh, mendapat reaksi negatif sekali dari masyarakat dan partai-partai di parlemen, maka yang paling arif dan bijaksana adalah menarik Gibran dari pencawapresan, karena itu masih bisa diganti sampai tanggal 8 November gitu. Tetapi ditariknya pun apakah mau Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Gibran sendiri untuk menarik diri dari kontestasi itu demi bangsa dan negara. Kita akan saksikan terus dinamika Pilpres ini. Demikian, terima kasih.